أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berkumpul di majelis kali ini meneruskan pembahasan kitab Ada Apa Setelah Mati. Insyaallah kita mulai dari halaman 82, masih di bab pertama, yaitu bab nikmat dan siksa alam kubur. Di pembahasan hal-hal yang dapat menolong seseorang setelah kematian. Mungkin jika ada yang memiliki kitabnya yang di pembahasan bulan lalu, melihat kalau tidak salah, insyaallah kita mulai dari sini kalau nggak salah ya. Ada nggak ibu-ibu yang punya kitabnya? Hah? Ada? Mulainya dari 82 kalau nggak salah hari ini. Ya atau tidak, Bu? Karena terakhir kita bahas hadis yang cukup panjang. Bismillah. Insyaallah kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu hal-hal yang dapat menolong seseorang setelah kematian. Disebutkan dalam kitab ini ada 7 poin atau 7 hal yang bisa menjadi, dengan izin Allah Ta'ala, bisa menjadi penolong setelah wafatnya seseorang. Menolong di sini baik meringankan kesulitan di kubur atau menghilangkannya. Yang menolong di sini baik meringankan urusan di kubur atau menghilangkan kesulitannya. Termasuk kesulitan di kubur adalah azabnya. Ada 7 poin yang kita akan sebutkan satu persatu dengan dalilnya insyaallah. Poin yang pertama, di antara hal yang menolong seseorang setelah wafatnya, yaitu salat al-janazah. Salat jenazah. Salat jenazah terhadap muslim hukumnya fardu kifayah untuk umat. Ya, untuk kaum muslimin fardu kifayah. Adapun untuk individu muslim maka ia sunnah. Artinya harus ada
yang mensolati. Harus ada yang mensolati. Dan jika sudah ada yang mensolati, maka hukumnya sunnah bagi yang ingin mensolatinya. Jika tidak ada yang mensolatinya, mungkin karena lokasi yang tidak memungkinkan, lokasi kematian yang tidak memungkinkan untuk di-track di mana jenazahnya, atau jenazahnya hilang, atau jenazahnya di tengah-tengah orang-orang kafir, sementara jenazah ini muslim seorang, maka disyariatkan untuk adanya salat gaib. Disyariatkan salat gaib untuk jenazah muslim yang hilang atau jenazah muslim yang jasadnya tidak diketahui tepatnya di mana, ataupun diketahui tepatnya di mana namun tidak memungkinkan untuk diambil jenazah itu, atau jenazah itu muslim namun di tengah-tengah keluarga atau orang-orang yang kafir, sehingga tidak memungkinkan untuk salat jenazah di masjid atau musalla, maka disyaratkan salat gaib untuk jenazah tersebut. Ya. Adapun untuk jenazah yang bisa diambil jasadnya atau telah disolati di masjid atau musalla atau di tengah kaum muslimin, maka tidak disyariatkan salat gaib terhadapnya. Yaitu bedanya. Kalau misalnya jenazah ini atau beberapa jenazah tenggelam di lautan misalnya, entah dari kapal ataupun dari pesawat yang jatuh ke lautan, maka disyariatkan salat gaib untuk jenazah muslimin ini, baik terketahui siapa mereka atau tidak ketahuan siapa mereka tapi diketahui muslimnya mereka, yaitu salat jenazah. Dan bagi yang luput mensolati jenazah di masjid karena sudah disolatin duluan misalnya, dan dia belum sempat mensolatinya, maka disyariatkan atau boleh dia untuk mensolati jenazah itu di kuburnya dengan batas waktu 40 hari setelah penguburannya. Itu diperbolehkan sholat jenazah di kuburnya menghadap ke kiblat. Di antara kiblat dan diri orang yang sholat ini adalah makamnya. Satu-satunya sholat yang dibolehkan di kuburan hanyalah sholat jenazah. Bagi yang tidak sempat untuk sholat di masjid sebelum pemakaman, maka sholat setelah dimakamkan itu diperbolehkan karena Rasulullah SAW pernah melakukannya terhadap seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid dan wafat kemudian dimakamkan di malam hari oleh para sahabat tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW. Kemudian pada pagi harinya Rasulullah SAW merasa kehilangan akannya dan menanyakan di mana dia. Para sahabat mengatakan dia telah wafat. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku akan wafatnya dia? Maka kata para sahabat, kami takut mengganggu waktu malammu ya Rasulullah. Maka pada pagi itu juga Rasulullah mengatakan, dullani ala qabriha, tunjukkan aku di mana kubur perempuan ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun salat jenazah di kubur perempuan tersebut. Maka hal ini diperbolehkan sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Dan para ulama berbeda pendapat durasi waktu diperbolehkannya hal itu, yaitu sholat jenazah di kuburnya, sampai kapan. Maka para ulama berbeda pendapat, dan wallahu alam yang lebih tepat adalah 40 harian setelah dikebumikan. Lewat dari itu maka tidak disyariatkan untuk sholat jenazah di kuburan. Ya.
Tapi mungkin ada pertanyaan, mengapa kalau sholat jenazah malah boleh di kuburan? Kenapa sholat-sholat lain malah justru dilarang oleh Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW melarang sholat di dua tempat. Di seluruh bumi ini boleh kecuali dua, yaitu di kamar mandi dan di kuburan. Bedanya sholat jenazah dan sholat lainnya adalah, yang pertama, sholat pada umumnya bertempat di masjid, ya, dan dimanapun yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun sholat jenazah di kuburan, perbedaannya, ia hanya dibolehkan untuk orang yang tidak sempat mensolati jenazah di saat kaum muslimin mensolatinya. Jadi kalau sudah mensolatinya di masjid, maka orang ini tidak boleh mensolati dua kali, cukup sekali saja. Itu bedanya. Jadi kalau sholat apapun itu boleh dilakukan oleh siapapun, keadaan bagaimanapun. Tapi kalau sholat jenazah di kubur, maka hanya dilakukan karena ada alasan, yaitu apa? Tidak sempat untuk mensolati ketika disolati oleh kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat jenazah itu tentu secara kriteria dan tata cara berbeda dengan sholat biasa. Sholat pada umumnya memiliki sujud. Adapun sholat jenazah tidak ada sujudnya. Oleh karena itu diperbolehkan di kuburan dengan alasan, ya. Begitu. Tidak ada ruku', tidak ada sujud, itu perbedaannya. Dan adapun kalau sholat di kuburan selain dari sholat jenazah, maka ini menjadi wasilah menuju syirik, atau boleh jadi ini adalah syirik. Ya, sholat jenazah, sholat apapun selain jenazah di pemakaman, di kuburan, maka ini bisa ada dua kemungkinan. Bisa wasilah menuju syirik, namun belum jadi syirik. Bisa juga syirik itu sendiri. Ya. Dan kedua-duanya tidak sah. Kedua-duanya tidak sah. Makanya salat di masjid yang di dalam masjid itu ada kuburan, jika dia tahu di dalam masjid itu ada kuburan, maka salatnya tidak sah. Adapun jika tidak mengetahui, maka salatnya masih dianggap sah selama tidak mengetahui. Ya. Itu tolong bartendernya apa teman-teman di sana jangan berkomunikasi ya, supaya ibu-ibu bisa menyimak dengan baik ya. Teman-teman mohon kerjasamanya. Ya. Jadi salat jenazah bisa di masjid, bisa di musholla, bisa di rumah mungkin kalau memang nggak bisa di masjid bersama kaum muslimin, dan bisa di kuburan. Dengan alasan, kalau di kuburan dengan alasan yaitu orang-orang yang belum sempat untuk mensolati sebelumnya, oke? Nah, maka sujud dan ruku' itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun menghadap ke manusia, sujud atau ruku', maka ini wasilah menuju kesyirikan atau bisa menjadi kesyirikan itu sendiri. Begitu juga dengan ruku' dan sujud untuk kuburan atau di kuburan, maka ini menjadi wasilah menuju syirik atau syirik itu sendiri. Dan kalau kita melihat beberapa dari orang, pejabat, orang ya manusia, beberapa dari mereka ruku' atau sujud ke kuburan, maka di sini ada dua kemungkinan. Kalau orang ini sujud ke kuburan dalam rangka menghormati mayit, karena mayit ini orang terpandang dulu ketika hidupnya, maka mungkin kalau niatnya begini hanya menghormati saja,
mungkin ini wasilah menuju kesyirikan. Dan ini dosa yang sangat besar. Tapi kalau maksud dari sujud ini ke kuburan adalah menghambakan diri kepada pemilik kubur dan menganggap bahwasanya dengan sujud ini adalah suatu dedikasi dia dalam beramal kepada pemilik kubur, maka ini syirik besar dan keluar dari Islam. Jadi dilihat apa motif dan niatan dia. Apapun motif dan niatan dia, maka ini tetap berbahaya, dosa besar dan berpotensi menuju ke kesyirikan. Ya begitu. Baik, kita lanjut di sini. Salat jenazah itu bisa menjadi penolong, dengan izin Allah menjadi penolong mayit setelah wafatnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u." Jika satu jenazah disalatkan oleh 100 orang muslim, ini sepertinya kita pernah bahas atau belum sih jemaah ummahat? Ibu-ibu masih ingat gak? Kita pernah membahas ini gak sebelumnya? Yang tegas, Bu? Belum? Belum ya? Udah belum mungkin yang ini gitu? Ingat gak waktu itu? Belum ya? Kalaupun udah dibelum-belumin aja gak apa-apa lah. Yang penting kita jadiin tema lah ya. Jika satu jenazah disolatkan oleh 100 orang muslim dan masing-masing memberikan syafaat kepada jenazah tersebut, maka mereka betul-betul akan diberikan syafaat untuknya. Di sini 100 orang muslim umum. Ya, 100 orang muslim. Ini hadis pertama tentang salat jenazah. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu ta'ala. Syafa'ahumullahu fihi." Jika seorang laki-laki muslim, seorang muslim meninggal, kemudian jenazahnya disalatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, yaitu 40 orang ahli tauhid, maka Allah akan memberikan syafaatnya untuk jenazah itu melalui orang-orang ini. Perbedaan hadis pertama dengan kedua adalah, hadis pertama itu 100 orang yang penting muslim. Hadis kedua 40 orang yang tidak berbuat syirik, berarti betul-betul bertauhid. Ya, berarti lebih eksklusif. Sekarang ketika seseorang wafat disolati oleh 200 orang beriman, 200 orang muslim. Nah, dari 200 itu 100 orang betul-betul muslim memang, walaupun banyak dosa dan mungkin kadang-kadang riya. Apakah masuk kriteria hadis pertama? Kita katakan masuk. Walaupun dari 100 orang itu ada yang mungkin biasa riya. Ya, masuk. Karena di hadis pertama kriterianya itu hanya yang penting dia muslim, bukan kafir. Ya. Nah, kalau misalnya yang mensolati adalah 80 orang muslim. 80 orang muslim. Dari 80 orang muslim itu, ya, 80 orang muslim ini tidak cukup untuk masuk ke kriteria hadis pertama. Tapi dari 80 orang muslim itu ada 45 darinya yang tidak berbuat syirik. Betul-betul bertauhid. Apakah masuk ke dalam kriteria hadis kedua? Masuk. Mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat dari orang-orang itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya di akhirat nanti muslim atau mukmin bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Ya, syafaat itu apa? Kalau di kehidupan kita itu seperti
testimoni atau rekomendasi. Ya, memberikan rekomendasi kepada raja atau pemimpin atau penguasa atau atasan agar orang ini diterima. Itu namanya syafaat. Ya. Contoh, saya kasih contoh lain. Ya, kasih contoh lain. Misal Anda ingin mengundang seorang ustadz besar. Dan ustadz ini enggak mau sembarangan diundang. Dan enggak mau menerima undangan sembarangan untuk kajian. Karena melihat tempat, melihat audiens, melihat siapa panitianya, melihat daerah, ya, dan juga melihat waktunya. Setiap dari siapapun yang WhatsApp Ustadz ini minta tolong untuk isi kajian di tempatnya, itu tidak diperkenankan oleh beliau. Kecuali kalau lewat jalur orang terdekat beliau, asisten atau murid terdekat. Nah, di antara murid terdekat Ustadz ini ada Fulan A. Fulan A ini dekat sekali sama Ustadz ini. Dan Ustadz ini percaya dengan Fulan A. Nah, majelis ta'lim, ini majelis ta'lim apa ya? Majelis ta'lim apa ini, Bu? Jabalur Rahmah. MT apa ini ya? MT Situ Gintung. Hah? Huruf hijaiyah. Izzatul Ulya. Ya. Majelis Ta'lim Izzatul Ulya pengen mengundang beliau dan bicara ke Fulan A. Dan Fulan A, alhamdulillah Fulan A kebetulan adalah teman dekat dari panitia Majelis Ta'lim ini. Maka bilang ke Fulan A, panitia, akhi, kami minta tolong ke Ustadz Antum untuk berkenan mengisi kajian di Majelis Ta'lim kami. Antum kan tahu Majelis Ta'lim kami alhamdulillah ya ummahat-ummahat yang ingin belajar dan ingin mempelajari ilmu sesuai sunnah misalnya. Maka Fulan A ini kan diizinkan oleh ustadznya untuk merekomendasikan siapapun yang dipercaya. Maka Fulan A kemudian bilang ke ustadznya, Ustadzi, afwan, ini ada Majelis Ta'lim Izzatul Ulya. Panitianya itu teman-teman anak juga dan anak tahu mereka itu insyaallah baik. Masya Allah mereka menuju manhaj salaf. Mereka mengundang antum untuk bisa isi kajian di tempat mereka. Maka ustaz tersebut pun ridha terhadap Majelis Ta'lim ini sehingga mengabulkan permohonan itu dan akhirnya tinggal tentukan waktu dan tempat. Nah, sekarang posisi Fulan itu namanya syafi', yaitu pemberi syafaat. Posisi Fulan ini pemberi syafaat. Ya. Posisi panitia Majelis Ta'lim ini adalah masfu' yang diberi syafaat. Nah, perbuatan Fulan A merekomendasikan anti dan Majelis Ta'lim anti, perbuatannya beliau itu adalah apa? Yang disebut syafaat. Yang disebut syafaat. Gimana ibu-ibu? Bisa paham gak, Bu? Bu? Paham ya? Begitu juga kalau ibu-ibu misalnya mau menyekolahkan anaknya di kampus tertentu, kuliah. Ternyata kampus ini misal Lipia. Lipia ini nggak bisa sembarangan asal, yang penting CV kemudian apa ya, data-data doang, nggak, harus ada syafaat. Yang kadang disebut juga dengan surat tazkiyah. Rekomendasi dari tokoh agama yang dikenal atau dari tokoh pemerintahan setempat. Seperti Pak Camat, Pak Lurah itu bisa. Nah, maka orang-orang ini diberi mandat dan pembolehan untuk memberikan syafaat. Dan Pak Camat atau tokoh agama ya yang merekomendasikan putra Anda, Pak Camat atau tokoh agama, itu disebut apa? Syafi', yaitu pemberi syafaat. Dan putra Anda
disebut sebab masyfu'lah, yaitu yang diberi syafaat. Dan perbuatan Pak Camat atau Pak Ustadz dengan surat rekomendasi ini perbuatan ini disebut apa? Syafaat, memberi syafaat. Oke? Jadi paham ya? Jadi syafaat itu ibarat pelicin untuk berhasil diterima gitu loh. Karena kalau enggak seperti itu tidak diterima. Enggak seperti itu enggak diterima. Nah, dalam berdoa, apakah kita butuh syafaat ketika kita berdoa kepada Allah? Apakah kita butuh syafaat dari mayit? Tidak. Melainkan Allah Ta'ala memerintahkan kita doa langsung minta sama Allah. Makanya haram kita menjadikan mayit sebagai perantara atau wasilah supaya doa kita terkabul. Itu enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku langsung. Aku akan perkenankan doa kalian. Nah, itu syafaat. Nah, nanti orang-orang yang mensolati jenazah kita, 100 orang muslim benar muslim, bukan munafik, bukan kafir, itu mereka juga akan memberikan syafaat dunia dan juga akhirat. Dunia di sini memberi syafaat, yaitu mereka menganggap kita mayit sebagai orang yang baik. Nanti di akhirat, tapi yang terpenting di akhirat yang terpenting. Bisa jadi mereka juga akan memberikan syafaat kepada yang telah mereka solati, yaitu kita. Ya. Begitu. Apalagi kalau 40 ahli tauhid. Itu juga akan memberikan syafaat untuk memudahkan kita diampuni, diselamatkan dari api neraka dan masuk surga. Itu syafaat. Ya. Dan syafaat ini di dunia itu akan bermanfaat untuk setelah wafatnya. Mungkin bermanfaat untuk alam kuburnya, lebih-lebih bermanfaat untuk alam akhiratnya. Ini yang lebih penting, yang paling penting. Karena di akhirat, di hari perhitungan amal dan pembalasannya, semua orang itu bakhil dengan amalannya. Yang memberi syafaat baik-baik itu hanyalah orang-orang yang betul-betul menginginkan kebaikan dan insya Allah bersih dari keburukan. Sedangkan orang-orang yang banyak berbuat dosa di akhirat nanti malah justru dialah yang butuh syafaat dan dia lebih fokus ke ketegangan yang dia hadapi dari tampilnya amal buruk yang mengancam dirinya untuk masuk neraka. Orang yang terancam dirinya masuk neraka saat itu tidak sempat untuk memikirkan memberi rekomendasi pada orang lain. Bahkan kalau bisa dia ingin menebus dengan apa yang dia miliki, menebus dengan kezaliman orang lain supaya dia bisa dapat pahala dan selamat dari azab. Ya. Dan di sini perlunya kita selagi hidup berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Karena yang seperti inilah yang akan memberikan syafaat di hari akhir. Ya, orang-orang yang saleh. Adapun berteman dengan orang-orang yang fasik, berteman atau bersahabat dengan orang yang tidak bertakwa, walaupun kita saling berkasih sayang, maka di akhirat itu akan menjadi musuh satu sama lain. Berhati-hatilah berkumpul, berdekatan, bersahabat dengan orang-orang yang hanya masalah hobi, hanya masalah keuangan, hanya masalah dunia, hanya masalah makanan, hanya itu, dan hanya masalah pekerjaan. Karena di akhirat nanti semua hobi, semua pekerjaan itu tidak memberikan manfaat satu sama lain. Tapi kalau berkumpul, entah dalam konteks pekerjaan, entah dalam konteks hobi mungkin, tapi berkumpulnya karena Allah dengan adanya nasihat amar ma'ruf nahi munkar dan sama-sama menginginkan Allah Azza wa Jalla dalam perkumpulannya, maka inilah yang akan menjadi modal besar untuk kebersamaan di hari akhir dan saling memberikan syafaat. Ya, jadi syafaat di hari akhir semua insan membutuhkannya. Semua insan membutuhkannya. Baik. Dari syafaat atau salat jenazah itu berpengaruh pada akhirat seseorang.
Semakin banyak yang mensolatinya, maka itu semakin afdal, selama mereka muslim, bukan munafik. Dan orang-orang yang mensolati jenazah hendaknya mereka niatkan ibadah lillahi ta'ala, dan juga niatkan untuk memberikan kebaikan untuk mayit, yaitu jenazah. Karena Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabatnya setelah sholat jenazah, doakanlah saudara kalian dengan ikhlas. Jadi tidak boleh kita sholat jenazah terhadap mayit sama muslim, tapi kita ini dalam rangka caper dengan kamera, atau supaya diketahui bahwasanya kita itu sholat jenazah loh sama ini dan untuk fulan. Enggak. Tuluskanlah hati kita ketika sholat jenazah, karena ketika kita nanti wafat, kita juga pengen sekali disolati oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita muslim, dengan tulus, bukan karena ada apa-apanya. Ya begitu. Tapi bagaimana kalau misalnya ada sholat jenazah di masjid, namun pihak satpam atau keluarga ada yang ditugaskan atau bertugas untuk menjaga sendal dan kendaraan, sehingga tidak memungkinkan dia untuk sholat jenazah bersama dengan para jemaah. Maka apa solusinya jemaah? Solusinya adalah disilakan dia nanti sholat jenazah di mana? Di makam, di kuburan, setelah dikebumikan. Karena dia memang tidak sempat untuk sholat jenazah ketika berlangsung di masjid, karena dia harus menjaga harta kaum muslimin ketika itu. Ya, maka boleh di makam. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang kedua, dari hal yang bisa menjadi penolong untuk setelah wafatnya kita, berdiamnya rekan-rekan atau sahabat-sahabat orang yang telah meninggal dunia di sekitar makam setelah pemakaman, selama kurang lebih sepadan dengan waktu yang digunakan oleh seseorang untuk menyembelih unta lalu membagikannya. Saya ulangi dan pahami baik-baik, di antara hal yang bermanfaat untuk mayit setelah wafatnya, yaitu berdiamnya keluarga atau sahabat atau rekannya mayit diam di sekitar makamnya dia setelah selesai penguburan pemakaman, selama sepadan kisaran waktu menyembelih unta dan membagikannya. Kalau orang Arab zaman dahulu, untuk menyembelih unta disembelih, kemudian langsung dipotong-potong, dicaca, dan kemudian dibagi-bagikan kisaran setengah jam atau 1 jam semampunya aja. Maka kehadiran para pengubur atau sahabat-sahabat atau keluarga, sanak famili di sekitar makam ketika itu insya Allah bermanfaat untuk mayit. Ya, bermanfaat untuk mayit. Sebagaimana hadis yang atau perkataan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata beliau, "Fa idza dafantumuni fashunnu 'alayya at-turaba shanna." Jika kalian menguburku, maka taburkanlah pasir atas jasadku. Jadi ini adalah our next life. Ini adalah kehidupan berikutnya kita jemaah ummahat. Ini adalah nasib jasad kita ke depannya. Ketahuilah bahwa pakaian yang kita pakai sekarang pada waktunya akan dilucuti dan diganti dengan kain kafan yang harganya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang kita kenakan sekarang. Perhiasan yang kita pakai pada hari ini adalah materi warisan. Tidak akan sampai ke pemakaman. Tidak akan sampai dikubur. Maka membanggakan sesuatu yang akan hilang itu suatu kekonyolan jemaah. Ya. Tas-tas yang branded, pernak-pernik yang kita perlihatkan mereknya, itu tidak akan masuk ke kubur kita, tidak akan membungkus kita pada waktunya. Melainkan yang membungkus kita kain putih, kain kafan, dan kemudian ditaburkan pasir di atasnya. Itu pun kalau ada pasir. Kalau dalam masa hujan, maka dengan semacam lumpur dan tanah yang basah. Jelas itu akan pasti mengotori kain kafan kita. Maka kata Amr bin Al-As, jika kalian menguburku,
maka taburkanlah pasir atas jasadku. Thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazur wa yuqsamu lahmuha hatta asta'nisa bikum. Lalu tolong berdiamlah di sekitar kuburku sebentar selama orang menyembelih unta lalu membagian dagingnya. Jadi sekitar setengah atau 1 jam. Tetap stay di dekat kuburnya mayit. Supaya apa? Hatta asta'nisa bikum, sampai aku merasa tenang bersama kalian. Maka menetapnya sanak saudara, orang-orang terdekat yang dikenal di dekat kuburnya, itu kata Amr bin As, itu insyaallah akan menenangkan mayit. Padahal mayit itu sedang di alamnya, alam barzakh. Zahirnya di sini wallahu alam mayit itu tahu bahwasanya saat itu ada yang masih menemaninya di atas atau di alam dunia. Namun kenyataan ini tidak melazimkan bahwasanya hal itu selalu terasa oleh mayit kapanpun. Misalnya besok ada yang ziarah, kemudian mayit tahu, itu tidak ada dalilnya. Allah lebih tahu apakah mayit itu tahu atau tidak, Allah a'lam. Ya. Setahun kemudian ada yang mengunjungi, maka belum tentu mayit itu tahu kalau ada yang mengunjungi, kita nggak tahu. Allah a'lam. Nah, jadi itu menenangkan si mayit. Wanzur wa anzur madza uraji'u bihi rusul rabbi, hingga aku tahu apa yang dibawa oleh utusan Tuhanku, yaitu malaikat Munkar Nakir yang bertanya kepadanya tentang agama, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama. Alhamdulillah. Jadi itu adalah kebaikan. Namun yang duduk di sekitar makamnya itu laki-laki, bukan perempuan. Perempuan sebaiknya tidak perlu datang, atau kalaupun dibolehkan datang oleh sebagian ulama, dia tidak berbaur dengan laki-laki di kuburan. Ya. Nah, mengisi waktu itu setengah jam atau 1 jam bagi orang-orang dekat yang ada di kuburan, di dekat makamnya, itu bisa diisi dengan apa? Dengan mau'izah hasanah. Jika di situ ada seorang ustaz atau alim atau orang berilmu, maka bisa diisi dengan tausiah sejenak. Namun ini tidak harus selalu. Kalau tidak ada yang bisa ngisi, ya khalas. Dan di mau'izah hasanah yang dilakukan di sekitar kuburnya ini menuju setengah jam atau 1 jam, itu bukan dalam rangka niyahah, meratapi sambil pada sesenggukan nangis, kemudian mengangkat suaranya, kemudian mengenang kebaikan. Enggak, bukan itu. Tujuan dari adanya mau'izah ketika itu adalah mengingatkan kepada para pelayat atau orang-orang yang hadir di kuburnya itu supaya melihat kematian dan bertakwa kepada Allah. Itu tujuannya. Bukan tujuannya mengenang, bukan, Allah tidak. Mengenang mayit, ya, mengenang mayit di masa-masa seperti itu hanya menoreh luka dan hanya menjurus kepada niyahah dan meratapi. Maka nggak boleh, nggak usah kenang-kenang banyak. Iya, dia baik, insya Allah baik, alhamdulillah. Tapi sekarang mari fikirkan apa setelah kematian ini. Apa setelah mayit mati? Pikirkan tentang bagaimana warisannya. Apakah adil atau tidak nanti pembagiannya. Kemudian pikirkan diri kita yang juga akan menjadi orang berikutnya nanti pada waktunya. Begitu, bukan malah justru meratap kemudian menangis dan menceritakan mahasin atau kebaikan-kebaikan dari mayit. Kalau mungkin selentingan kecil mungkin enggak masalah. Sebagai pelajaran dan pembelajaran untuk jemaah. Tapi kalau mengkhususkan sesi setelah pemakaman, dikhususkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, maka hal ini tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya. Ya, begitu. Ya. Baik. Yang ketiga,
Doa untuk orang yang meninggal agar diteguhkan dan diampuni setelah pemakaman. Doa untuk mayit agar diteguhkan, itu bahasa singkatnya. Doa untuk mayit agar diteguhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim alaihissalam, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit, dengan perkataan yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah, atau dengan kemampuan untuk menjawab fitnah kubur, ujian-ujian yang ada di kubur, ya, dengan al-qaul ats-tsabit. Keteguhan dan ats-tsabat itu sangat penting. Kehidupan di dunia ini, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah dewasa, nah kita semua sudah dewasa alhamdulillah, kita memerlukan keteguhan. Dan semakin banyak pengalaman hidup dan pengamalan dalam hidup, itu semakin teguh kita dalam menjalani hidup. Manusia itu semakin teguh ketika dia berhasil melampaui ujian demi ujian. Keteguhan itu kalau cuma didasari janji-janji dunia, maka tidak ada artinya di akhirat. Namun keteguhan itu jika didasari atas tauhid dan mengikuti sunnah, maka wallahi ini senikmat-nikmat orang. Di antara senikmat-nikmat orang adalah yang Allah rezekikan keteguhan karena mencari ridha Allah, karena tauhid. Maka segala ujian di dunia ini harus ditingkahi dengan sabar dan teguh dengan landasan tauhid kepada Allah. Enggak cukup mengandalkan watak dan karakter keturunan, bukan, enggak cukup Allah. Melainkan sabar dan teguhnya seseorang harus dilandasi di atas dasar tauhid dan mengikuti sunnah Nabi SAW, agar teguhnya itu berefek pada alam barzakh, alam kuburnya. Banyak orang yang teguh hidup di dunia, orang tapi kafir dia, teguh di dunia, teguhnya bukan karena Allah, tapi karena ya harus sabar memang. Maka di alam barzakh nggak bisa dia teguh, sabat, tetap gitu dalam keimanan, nggak bisa. Jadi keteguhan itu dibutuhkan di alam dunia ini, tapi di atas dasar tauhid dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan semata-mata akhlak yang sudah dipoles dari kecil, bukan. Melainkan harus ada nilai dan value ibadah dan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Di alam barzakh nanti menjawab fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, itu sangat membutuhkan keteguhan. Bahkan keteguhan ketika itu lebih besar dibandingkan keteguhan yang dilakukan di dunia. Gini, kita di dunia dapat ujian, bisa tetap teguh karena mungkin bisa jadi karena ada faktor lain, ada pendorong lain untuk teguh. Misal dengan main game, sehingga kita bisa tahan. Misal dengan bersosialisasi dan bergaul pada orang lain, sehingga kita bisa perlahan-lahan tidak terlalu panik dengan permasalahan, bisa. Tapi kalau di alam barzakh ketika ditanya man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk, siapa Tuhanmu, maka keteguhan yang ada ketika itu adalah refleksi dari keteguhan selama bertauhid di dunia. Maka siapa yang di dunia itu tidak bertauhid kepada Allah, tidak teguh dengan tauhid, maka di alam barzakh itu sulit untuk teguh. Makanya kesabaran yang seorang muslim lakoni di dunia ini karena Allah, itu juga akan menjadi efek baik untuk alam barzakh dan alam akhiratnya. Ya, kita lihat di sini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaih. Rasulullah SAW jika selesai memakamkan satu jenazah,
Beliau berdiri di dekat makam tersebut. Ya, dan kemudian beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-an yus'al." Mintalah ampun pada saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya karena ia sekarang sedang ditanya. Ya. Jadi pertanyaan di alam kubur itu beberapa jenak setelah dimakamkan. Ya mungkin di alamnya dia yang sedang ditanya dan di atas kuburnya ada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak mendengar perkataan malaikat munkar nakir, pertanyaan kepada mayit. Tapi Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya orang ini sedang ditanya. Ya begitu jemaah sekalian. Gak tahu kok saya kok lemes banget ya, kayak saya kok ngantuk gitu tiba-tiba ya. Bukan tiba-tiba sih, dari tadi ya. Coba ibu-ibu mungkin bisa biar saya nggak ngantuk loncat-loncat gitu, mungkin biar terhibur apa gimana gitu. Karena mungkin terbawa suasana ya. Hening kayak pemakaman gitu ya. Apa sesuatu yang mungkin bisa membuat saya nggak ngantuk gitu apa Bu kira-kira? Pertanyaan nanti sesi tanya jawab nanti Bu. Mungkin ada ibu yang tiba-tiba jatuh pura-pura pingsan itu langsung saya kemudian pura-pura pingsan. Ternyata ngeprank. Itu mungkin ngantuknya kita hilang Bu. Apa? Apa itu Pak? Aroma apa? Terapi. Itu malah bikin saya tambah ini Bu. Tambah ngantuk. Minyak putihnya taruh di mana? Di mata. Itu emang bisa membuat nggak ngantuk Pak? Jangan, itu malah bikin saya tambah mingkinan nanti. Ada cabai nggak? Cabai. Kalau driver itu, saya bercanda Bu, masa beneran dicari cabai? Jangan Bu, nggak mungkin ini kajian, soalnya kajian masa ustadznya makan cabai gitu biar nggak ngantuk, itu nggak ada itu. Kalau driver itu, kadang minum, kadang nyemil, tetap ngantuk. Solusinya makan cabai. Itu insya Allah hilang ngantuknya itu. Iya. Makan cabai. Hilang. Karena kepedesan. Tapi nggak mungkin lah di kajian masa saya makan cabai. Saya udah agak mendingan nih. Karena auranya bukan aura pemakaman lagi nih sekarang nih. Udah nggak begitu hening. Apa Bu? Cabai? Nggak ada cabainya, Masya Allah. Wah ini disuruh makan ini. Cabai. Minyak apa nih? Minyak apa ini? Dari Papua. Ditaruh di mana Bu? Disemprot di hidung. Ya. Ini kelihatan asli nih Bu ya. Enggak. Terima kasih Bu. Ini cukup mungkin bisa sampai sehari nih. Enggak buat Ibu aja. Minyak kayu putih sekarang kan kebanyakan enggak strong. Rata-rata milk gitu. Enggak usah biar buat Ibu aja Bu, enggak apa-apa. Enggak, ini saya kasih buat Ibu ini. Makasih Bu ya, jazakillah khair. Emang ini bisa mengusir kantuk Bu? Ya. Wah, Masya Allah, seger ya. Iya. Ini kalau ditaruh di mata, nutup terus matanya Bu, enggak? Iya. Ya bismillah, kita lanjut. Alhamdulillah, jazakillah khair Bu. Iya, terima kasih Mbak. Tempatnya gimana tempatnya Bu? Oh, Masya Allah, jazakillah khair. Ya, kita lanjut Bu ya. Berikutnya.
Yang keempat, nanti pertanyaan setelah ini nanti insyaallah bebas, pertanyaan di luar tema juga nggak apa-apa. Yang keenam, yang keempat, yang bermanfaat untuk mayit yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Jadi 3 hal di nomor 4 ini, 3 hal. Sedekah jariyah, kemudian juga ilmu yang dimanfaatkan, dan juga anak soleh yang mendoakannya. Ya. Ilmu pertama apa? Yang 4A, sedekah jariyah. Kita itu dulu. Sedekah jariyah ini kembali ke hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika mati anak Adam akan terputus amalnya kecuali dari 3. Yaitu sedekah jariyah, itu satu. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Atau yang ketiga, walad salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Kita mulai dari sedekah jariyah. Ini mungkin materi terakhir. Setelah ini tanya jawab. Jadi untuk nanti next time atau next month, bulan depan kita lanjutkan tema yang sama insyaallah, karena masih ada beberapa. Tapi kita rinci yang sini. Sedekah jariyah, apa itu sedekah? Sedekah itu adalah pemberian dengan dasar amal saleh, pemberian dengan dasar ibadah, dengan niatan ibadah. Pemberian dengan niatan ibadah itu makna umum sedekah, ya. Makna umum sedekah, pemberian dengan dasar ibadah, ya. Hadiah itu bisa juga sedekah. Hadiah itu bisa juga masuk dalam sedekah. Karena hadiah di sini, jika hadiah di sini ada niatan ibadah. Jika hadiah ada niatan lillahi ta'ala, maka bisa masuk dalam sedekah. Menghadiahkan fakir miskin 500.000 misalnya, supaya mereka senang dan terpenuhi kebutuhan mereka, maka ini sedekah. Adapun hadiah yang tidak ada niatan ibadah, maka dia kembali ke makna hadiah. Ya. Nafkah juga termasuk sedekah. Dan zakat itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu selalu ada nafas penghambaan dan ibadah pada Allah. Itu sedekah. Jariyah yaitu mengalir seperti air. Maka maksudnya di sini adalah sedekah yang pahalanya mengalir walaupun setelah wafat. Itu disebut sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya mengalir walaupun setelah wafat. Bisa sedekah jariyah ini dengan sedekah yang tetap dimanfaatkan oleh orang lain setelah wafatnya, atau bisa juga dengan cara wakaf. Ya. Sedekah dengan wakaf beda. Tapi wakaf bisa merupakan bagian dari sedekah jika ada niatan ibadah. Namun sedekah begini, Bu. Misal, Ibu melihat ada seorang santri, ia potensial, rajin, tapi tidak punya uang untuk beli buku dan juga untuk kebutuhan kesehariannya di pesantren. Maka ibu menjadi orang tua asuhnya. Lalu ibu biayai SPP dia 500.000 per bulan dan uang saku dia 300.000 per bulan. Baik, pertanyaan saya, ini sedekah atau wakaf? Ayo, ini sedekah, hadiah atau wakaf? Yang mana yang benar, Bu? Ibu orang tua asuhnya, bukan anak kandung ini. Ibu ngasih dia SPP, ibu bayar setiap bulan 500.000 dan uang saku dia setiap bulan 300.000.
supaya dia bisa belajar dengan baik pesantren. Ini sedekah, hadiah atau wakaf? Wakaf? Enggak, Bu. Sedekah. Nah, apakah nanti misal ibu wafat, kemudian anak itu masih terus di pesantren dan kemudian anak itu melakukan ibadah dan seterusnya dengan berkat dari jasa ibu membiayai sekolahnya. Bisa nggak mengalir pahalanya? Bisa-bisa aja. Bisa. Ya, bisa. Dengan sebab sedekahnya ibu. Ya. Karena sedekah ibu ini menjadi jasa untuk ilmu dan amal dia gitu loh. Ya. Taib. Kemudian wakaf. Ya, misalnya ibu mewakafkan sumur. Ini sumur saya wakafkan untuk dimanfaatkan kaum muslimin, atau ini sumur saya wakafkan untuk dimanfaatkan masjid misalnya. Selesai wakaf, ibu meninggal. Dimanfaatkan itu oleh kaum muslimin, mengalir pahalanya ke ibu. Begitu ya? Begitu. Taib. Itu yang pertama. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi terjemahannya lebih tepat, ilmu yang dimanfaatkan, bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat belum tentu dimanfaatkan. Tapi bahasa Rasulullah, ilmun yuntafa'u bih, bukan ilmu bermanfaat, tapi ilmu yang dimanfaatkan. Kalau ilmu itu bermanfaat, namun tidak dimanfaatkan oleh orang, maka tidak masuk dalam hadis. Dan ilmu yang dimanfaatkan ini berarti setelah ibu wafat, ilmu yang ibu ajarin ke dia, itu dimanfaatkan olehnya. Maka ini bermanfaat untuk akhirat. Ini bisa menjadi apa? Amalnya itu bisa berlanjut gitu, walaupun sudah wafat orang yang mengajar. Nah, ilmu ini bukan hanya ilmu syar'i. Ilmu apapun yang bisa dimanfaatkan dan dibolehkan oleh syariat maka masuk dalam hadis ini. Misal di antara ibu-ibu ada yang pengajar matematika. Ya. Dan ibu walaupun dapat gaji tapi ibu berniatan supaya mengajar ini supaya anak-anak ini cerdas, bermanfaat untuk kaum muslimin. Berarti kan di sini kan ada niatan ibadah dalam mengajar. Selesai dari ternyata kemudian wafat, ibu wafat dan ilmu-ilmu yang ibu ajarin itu masih melekat di benak mereka. Nah, di antara mereka ada yang dengan ilmu dari ibu itu mereka menjadi insinyur misalnya atau menjadi dokter misalnya dan seterusnya. Bermanfaat gak ilmu yang ibu ajarkan? Bermanfaat. Itu mendulang pahala itu walaupun telah mati. Walaupun ilmunya itu ilmu masak. Selama itu mubah, bukan yang haram. Ya, ilmu tersebut mungkin diremehkan oleh banyak orang. Misalnya bagaimana caranya supaya bagaimana membuat soto mie Bogor yang enak misalnya. Ibu ajarkan beberapa orang. Ternyata itu bermanfaat untuk mereka dan penghasilan mereka kelak dan ibu wafat duluan. Masuk ke hadis ini masuk, pahala ibadah. Tapi seketika dulu mengajari ilmu itu ada niatan, ya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat ilmu ini ya Allah. Ada sisi penghambaan dan ibadah di situ. Ya begitu. Makanya untuk amalan-amalan walaupun ilmu umum kita ngajarin orang, hendaklah kita itu minta pahala dari Allah. Jangan cuman ngajarin doang gitu aja tanpa ada niatan. Atau hanya sebatas rutinitas karena mentang-mentang guru. Jangan. Ada niatan, niatkan untuk keselamatan akhirat. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kebaikan buatnya. Maka anak yang saleh ini disifati saleh. Kriteria anak saleh kemudian mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Ini melazimkan satu sama lain. Artinya, anak enggak bisa disebut saleh kecuali kalau dia doain baik-baik orang tuanya. Dan anak yang doain baik-baik orang tuanya itu insya Allah ada kesolehannya, walaupun dia agak bengal tapi gimana, tapi dia doakan baik buat orang tuanya. Pasti dia ada kesolehan, ada kebaikannya dan suatu saat mungkin dapat hidayah.
Adapun anak, sesukses apapun, sealim apapun, kalau dia tidak mendoakan kebaikan buat orang tuanya, maka dia tidak disebut soleh. Enggak disebut soleh. Enggak disebut soleh. Jadi kesolehan anak dengan mendoakan orang tua baik-baik itu melazimkan satu sama lain, enggak bisa dipisah. Baik. Ketika kita wafat, yang menjadi saham berikut, yang menjadi usia kedua kita adalah anak-anak. Karena doa-doa mereka menjadi faktor diampuninya kita. Maka mereka adalah modal yang besar. Pun yang belum punya anak pun bukan berarti tertutup kemungkinan untuk bisa berbakti, untuk bisa dibaktikan padanya setelah wafat. Dia bisa punya anak asuh, atau dia bisa membiayai beberapa anak-anak yang insya Allah setelah wafatnya kita, ya anak-anak itu walaupun bukan anak kandung, itu dengan kesolehannya akan mendoakan kebaikan buat orang tua asuhnya. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah ganjaran kebaikan adalah kebaikan itu sendiri? Ya berarti kita sekarang juga kalau mau soleh, doakan kebaikan buat orang tua kita yang telah meninggal atau masih hidup. Selama bukan meninggal di atas kekufuran, maka kedua orang tua kita berhak untuk mendapatkan doa pengampunan. Ya begitu. Maka ini berefek pada alam kubur dan juga alam akhirat orang yang didoakan. Jadi sedekah yang mengalir pahalanya, ilmu yang dimanfaatkan. Ya, selagi ada yang memanfaatkannya, maka di situ adalah usia yang panjang buat kita di akhirat. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Sampai ada seorang bapak di surga nanti, ya di akhirat. Itu kaget ketika mendapati dirinya itu kok ada di posisi yang tinggi di akhirat, di surga. Maka dia bertanya, dari mana posisi ini? Kok saya perasaan amal saya sedikit banget tuh. Kok bisa saya dapat manzilah yang tinggi? Maka ada yang mengatakan padanya, itu karena istighfarnya anakmu terhadapmu setelah wafatmu. Maka itu akan berefek pada akhirat orang tua kita. Taib, untuk materi mungkin kita cukup sampai situ. Jika ada pertanyaan, kita kasih waktu sampai jam 10:30. Silakan yang mau bertanya, dipersilakan. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya, ibu-ibu. Silakan, tafadhol. Fadhol, silakan Bu, ayo fadhol. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Ana mungkin baru saja mendapatkan istilah ini yang namanya subul syaiton, Ustaz. Apa? Subul syaiton. Ana tidak tahu. Iya, subul syaiton. Katanya inilah jalan-jalan ini yang katanya yang sering menggelincirkan maksudnya orang-orang yang mungkin sudah beriman sekalipun ketika dia terbawa oleh ini. Maksudnya apa subul syaitan itu sebenarnya Anda tidak tahu maksudnya apa itu Ustaz. Barakallahu fi jazakallahu khairan. Ya, Ibu bertanya tentang subul syaitan. Subul syaitan. Dan contoh-contohnya Ustaz. Ya. Subul syaitan itu lawan dari subul salam. Ya. Subul salam artinya jalur-jalur keselamatan. Subul syaitan itu jalur-jalur syaitan. Jalur-jalur syaitan itu instrumennya atau jalurnya ada yang internal, ada yang eksternal. Yang internal itu kan berarti yang ada pada diri kita, baik dari jasmani kita atau rohani kita. Yang eksternal itu berarti dari pihak lain. Ya. Saya sila aja dulu biar agak hilang antuknya, biar agak enjoy. Nah, biar kerasa kayak di masjid. Nah, wah enak nih kok kayak ini. Masya Allah. Ganti puasa tuh enak.
Jadi jalur-jalur syaitan ada yang internal, ada yang eksternal. Yang internal, jalur internal ada yang dari fisik dan ada yang dari rohani. Dari jasmani ada yang dari rohani. Jalur syaitan dari jasmani bisa dari mata, lidah, telinga, terutama, ya, yaitu mata, lidah, telinga, itu jalur-jalur syaitan. Dan kemaluan. Mata, lidah, telinga, kemaluan. Mata yaitu dari nazar fi ma haramallah, yaitu melihat apa yang Allah haramkan. Dan itu merupakan busur atau panah-panah syaitan. Itu bisa menjadi jalur-jalur syaitan. Bahkan itu bisa yang terbesar. Yang mana pandangan mata itu jalur syaitannya bisa kepada kalbu dan kemaluan. Bisa menjurus kepada hati dan kemaluan. Dan juga dengan mata, bisa juga jalur mata bisa berefek ain. Ain yaitu malapetaka yang diakibatkan pandangan mata. Entah karena hasad atau karena kagum, maka itu jalur syaitan. Ya bukan berarti kalau begitu kita tutup mata terus, enggak, bukan gitu. Tetapi peliharalah pandangan. Satu tuh, mata. Kemudian lidah. Lidah juga merupakan jalur syaitan. Betapa banyaknya manusia yang masuk ke neraka karena lidahnya. Ini termasuk sebulus syaitan. Yang ketiga, telinga, pendengaran. Ini yang internal, yang sifatnya fisik, ya. Mendengar sesuatu. Itu bisa menjadi jalan syaitan. Mendengarkan yang haram. Mendengarkan ghibah. Mendengarkan lagu-lagu dan melalaikan. Lagu-lagu yang melalaikan. Maka ini termasuk sebulus syaitan. Kata sebagian dari ahli ulama, al-ghina'u ruqyatuz zina. Nyanyian adalah ruqyahnya zina. Kalau kita lihat benar. Itu ulama sejak ratusan tahun lalu udah ngomong kayak gitu loh. Kebukti sekarang rata-rata lagu-lagu itu tentang cinta. Ya. Rata-rata tentang cinta. Ya. Cinta kepada lawan jenis. Yang laki-laki membuat lagu-lagu dengan lirik-lirik yang seolah-olah menundukkan laki-laki terhadap perempuan, menghambakan diri dan memperbudak diri pada cinta. Atas nama cintalah, aku ingin bersamamu selamanya lah, dan kedustaan-kedustaan lainnya itu kemudian didengar, belum lagi instrumennya, ya. Maka ini termasuk apa? Termasuk jalur-jalur syaitan. Ya. Jadi al-ghina'u ruqyatuz zina, kata para ulama, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian adalah ruqyahnya zina. Maksudnya ruqyah zina, jampi-jampi supaya orang itu menuju zina. Makanya perempuan-perempuan yang suka K-pop itu banyak melakukan zina mata dan mesti melakukan zina mata, pasti. Suka atau enggak suka kita mendengarnya, ya pasti. Ya. Drakor itu banyak sekali ya, enggak tahu seberapa banyak sekarang, saya enggak tahu. Yang laki-laki suka Bollywood misalnya,
Pasti ada lagunya itu. Pasti pas lagunya lebih banyak zina mata di situ. Nah, kemudian termasuk yang dari telinga yaitu ghibah, namimah dan seterusnya. Ya. Juga jalur syaitan dari segi fisik internal yaitu kemaluan. Jika tidak dijaga maka disitulah kehancuran. Itu apa itu? Bagi-bagi proposal atau apa itu, Bu? Hah? Proposal sumbangan apa gimana? Kok saya penasaran sih apa ini? Oke, kita lanjut ke yang tadi. Kepotong, Bu. Saya penasaran apa itu? Kok bawa map itu? Nah, terus tadi kemudian yang sekarang eksternal. Sekarang yang internal tapi bukan fisik. Melainkan rohani. Saya nggak dapat yang coklat-coklat tadi, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Maka jalur syaitan itu adalah yang sekarang secara rohani, tapi kaitannya dengan fisik sangat kuat. Yaitu jalur syaitan adalah di jantung dan darah, hati dan darah. Nabi SAW menegaskan bahwasanya syaitan itu mengalir di tubuh anak manusia, itu melalui jalur darah, aliran darah. Aliran darah itu kemana? Ke jantung. Atau anggaplah ini masih internal tapi fisik jasmani ya, karena darah itu fisik ya. Menuju ke jantung. Nah, ini juga termasuk jalur syaitan. Namun dari semua dari jalur-jalur ini, mata, lidah, pendengaran, kemaluan, darah, jantung, semua akan menuju ke jalur berikutnya, yaitu jalur internal yang sifatnya rohani, yaitu hati, qalbu yang sifatnya ma'nawi. Qalbu di sini bukanlah jantung yang berdegup yang kita kenal, jantung fisik, bukan, tapi dia jantung ma'nawi yang tidak berwujud secara konkret, melainkan ada di alamnya. Yang di situ ada roh kita juga, di situ ada akal kita juga. Jadi semua jalan dari mata, dari lidah, dari telinga, dari kemaluan, dari darah, semua jalur itu serangannya adalah kemana? Ke hati. Iya, walaupun dia dari lidah. Seseorang terbesit di hatinya untuk ngomong jorok, tapi dia tahan karena dia takut sama Allah, itu masih bagus. Tapi kalau udah keceplosan ngomong jorok, keluar emosinya lewat lisan, pasti hatinya akan berubah. Gitu. Ya, pasti. Nah, maka hati itu adalah last stop, yaitu perhentian terakhir dan tujuan, terminal terakhir serangan syaitan di hati. Kalau udah sampai hati, maka itulah tujuannya. Begitu. Maka baper dalam arah yang tidak benar itu merupakan musibah yang besar. Iya. Seseorang misalnya dia dengan matanya memandang sesuatu yang terngiang-ngiang sampai kapanpun hatinya itu udah musibah buat dia, fitnah buat dia. Seorang ibu-ibu tua yang udah hijrah kemudian tiba-tiba di jalanan atau di bis dengar tembang kenangan 80-an yang udah dilupakan selama 10 tahun sejak hijrah, keinget, akhirnya nyanyi bareng.
terus mengenang masa lalunya bersama fulan misalnya. Terkenang hati. Nah, kemudian ada juga jalur syaitan, subul syaitan dari segi eksternal. Di luar dari jasmani dan rohani kita, tapi pengaruhnya besar. Yaitu siapa? Teman yang buruk. Ini jalur syaitan. Teman yang buruk adalah jalur syaitan. Teman yang buruk adalah jalur syaitan. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Ya. Teman dekat di sini teman yang buruk walaupun saudara. Kalau sama-sama ahli ghibah maka akan berdampak buruk padanya. Syaitan masuk ke dalamnya melalui itu. Kemudian juga yang sifatnya eksternal adalah segala hal yang melalaikan dari zikir pada Allah Ta'ala, apapun instrumennya, maka itu termasuk jalur syaitan. Segala yang melalaikan dari zikir pada Allah, apapun itu equipment atau medianya atau device-nya atau instrumennya, maka itu semua adalah jalur syaitan. Maka handphone bisa menjadi jalur syaitan, komputer bisa juga, dan seterusnya. Ya, begitu. Begitu Bu ya? Ya. Eksternal udah barusan. Eksternal tuh ada yang berupa manusia, ada yang berupa media, peralatan dan semisalnya. Pokoknya teman yang tidak mendekatkan Anda kepada Allah, maka dia itu jalur setan. Media yang tidak mendekatkan Anda kepada Allah, berarti dia media jalur setan. Termasuk HP, tapi bukan zat HP-nya, tergantung apa yang Anda gunakan. Karena HP ini nggak ada salah dia. Alat sebenarnya nggak ada salah, tapi ketika Anda menggunakannya bukan untuk ke Allah Azza wa Jalla, bukan untuk kebaikan, bukan untuk hal yang mubah, maka berarti ini penggunaan eksternal yang berpotensi menjadi jalur syaitan. Ya, wa'alaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, tadi pagi ada malaikat yang mendoakan pada tiap pagi ada malaikat yang mendoakan pada orang yang bersedekah dan yang tidak. Kalau kita lakukan bersedekah karena takut doa malaikat tersebut, maka sedekah tersebut termasuk amal soleh atau tidak, Ustaz? Iya, termasuk amal soleh kalau kita khawatir didoakan keburukan oleh malaikat itu. Tapi gini, malaikat kan mendoakan gini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menginfak, yang berinfak gantinya, dan berikanlah orang yang mumsik itu menahan diri dari infak, kerusakan harta. Pahami baik-baik. Malaikat ini mendoakan kebaikan bagi orang yang berinfak secara global. Adapun doa keburukan dari malaikat kepada orang yang menahan diri dari infak, maka maksud di sini adalah yaitu menahan diri dari infak yang wajib. Menahan diri dari infak yang wajib. Jadi saya ulangi kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada siapapun orang yang berinfak, baik wajib atau sunnah, berikan gantinya Allah. Itu maknanya. Ya, ada infak yang wajib seperti menafkahi anak istri. Ada infak yang sunnah seperti menginfakkan fakir miskin. Ya, itu infak yang sunnah. Ya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerusakan harta pada mumsik, yaitu orang yang menahan diri dari infak. Maksud yang di sini adalah menahan diri dari infak wajib. Adapun menahan diri dari infak sunnah, maka dia tidak berhak mendapatkan doa keburukan, karena sunnah itu pilihan. Anda tidak berinfak karena merasa ini tidak wajib, baik silahkan, nggak dosa, maka nggak dapat doa keburukan. Tapi yang dimaksud dari sini adalah ketika dia enggan menafkahi nafkah yang wajib dan dia padahal mampu. Menafkahi anak istri dia mampu,
tapi dia enggak menafkahi. Dan istri enggak nusyuz, enggak membangkang, biasa aja, tapi karena dia bakhil, maka apa? Maka dia dapat dosanya, dapat kehancuran. Begitu juga nafkah wajib seperti sedekah wajibah, seperti zakat. Maka itu akan menghancurkan hartanya kalau dia tidak menunaikan zakat. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ini difahami, Bu ya. Tapi kalau misalnya Anda bersedekah karena khawatir dapat doa buruk dari malaikat, maka boleh, itu termasuk amal ibadah. Bukan karena takut pada malaikat, bukan. Tapi takut didoakan keburukan oleh malaikat sehingga Allah tidak ridha. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Apakah membagikan atau memberikan buku yang bermanfaat, misalnya bagian buku tentang 4 kalimat yang agung. Ternyata setelah buku tersebut dibaca dan diamalkan, itu termasuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat atau tidak? Iya. Menghadiahkan buku yang bermanfaat masuk ke dalam ini. Dan saya anjurkan yang dikasih itu misalnya buku saku zikir pagi petang dan setelah sholat. Pada orang-orang awam, kepada Gojek misalnya. Iya, ada Gojek misalnya di masjid, ya. Pak, nih buat Bapak buat zikir pagi petang biar insyaallah diridhoi Allah, rezeki bakal lancar, Pak, gitu. Ya. Kemudian juga ya Gojek di jalanan lagi mangkal, kasih zikir pagi petang. Lagi ngojek, cegat, stop, zikir pagi petang. Hah? Semua orang yang lagi naik motor, stopin semuanya, zikir pagi petang. Kalau ini nggak boleh, karena ini mengganggu orang, ya. Orang lagi lewat jalan, kasih zikir petang. Iya. Sekarang itu kita nggak bisa ngasih buku tebal. Orang dikasih buku tebal, orang bingung, ya kapan saya bacanya nih, kayak nggak dibaca. Tapi kalau pakai buku saku, buku zikir pagi petang, bisa diamalkan, Anda dapat pahala. Setiap mereka berzikir dengan buku itu, Anda dapat pahalanya. Kasih itu. Satu keluarga pas arisan, kasih itu keluarga besar satu-satu. Siapa tahu mereka dapat hidayah. Dari pakai zikir-zikir yang tidak ada riwayat yang benar, mendingan zikir pakai petang yang satu buku cuma 2.000-an doang. Saya nggak lagi jualan, Bu. Tapi kalau mau order sama saya bisa. Beli di internet banyak. 2.000-an satu piece. 10.000 dapat 5, ngasih ke 5 orang. Di antara 5 orang itu mungkin 2 orang bakal ngawalin, dapat pahala banyak. Cuma 10.000 doang. Bakso aja bisa lebih mahal, Pak. Ya. Itu termasuk mengajarkan tanpa harus membutuhkan effort yang besar. Iya. Bahkan Anda misalnya memberikan kepada ustadz yang mengajar atau rembukan atau patungan untuk memberikan ustadz yang mengajar supaya ngajar, kita kasih dana. Maka itu juga sama dengan memberikan ilmu kepada jemaah. Cuman pahalanya tentu tidak sebesar yang langsung memberikan ilmu, tapi Anda mendanai. Ini ada kontribusi saham pahala di sini. Insya Allah bermanfaat. Begitu. Ya, Pak. Kenapa mau pulang, Pak? Oh, mulai fail. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pelaksanaan sholat jenazah dilaksanakan bergantian karena keterbatasan tempat, itu boleh. Bahkan kalau misalnya di masjid ini, kemudian nanti setelah itu langsung ke masjid B, itu juga tidak masalah. Selama tidak terlalu mengulur waktu. Boleh, tidak masalah. Karena di masjid A ini ada jemaah sendiri, di masjid B ada jemaah sendiri, maka nggak masalah. Wallahu a'lam. Boleh. Lebih cepat lebih baik tapi ya. Ada lagi ibu-ibu? Ada lagi? Fadhol, Pak. Ini dalam kaitannya kalau sholat jenazah. Biasanya kalau kita sholat jenazah itu ditanyain dulu. Tadi kita sampaikan apakah jenazah ini baik atau tidak gitu. Sekali kita tidak tahu itu baik atau tidak gimana? Nggak usah dijawab. Ya. Dan kalaupun tahu juga nggak usah khairuddin gitu. Nggak harus dijawab. Jadi
Jadi ya kita cukup mempersaksikan di hati aja bahwa dia itu baik. Kalau kita nggak tahu nih siapa orang, kita nggak usah jawab apa-apa. Kita berharap aja dia baik gitu aja. Iya. Ya nggak usah dijawab, Pak. Isyhadu bi annahu khair. Jemaah juga nggak tahu apa arti maksudnya khair nih, maksudnya apa nih khair nih. Gitu. Cuman karena udah tradisi, karena biasa kayak gitu jadi ikut-ikutan. Jadi nggak perlu kita seperti itu. Iya. Malah ada mayit yang memang banyak orang nggak suka, tapi karena ini udah ritual kayak gini, isyhadu bi annahu khair, khairin aja sama orang-orang, padahal mereka pada mangkal sama mayit ini. Iya, jadi apalah arti lisan kalau hatinya nggak sesuai gitu kan? Ya gitu Pak. Jadi nggak perlu mau kenal mau enggak, mau tahu atau enggak tentang orang ini isyhadu bi annahu khair, udah kita nggak usah jawab, tapi hati kita yang tahu dia tuh baik atau enggak, wallahu a'lam. Seperti itu Pak ya. Baik, sama-sama Pak. Baik, kita cukup sampai sini Ibu-ibu. Ya, silakan. Di sini khilaf di antara ulama, ada yang 1 kali salam, ada yang 2 kali salam. Namun mungkin lebih ihtiyat, lebih hati-hati 2 kali salam enggak apa-apa seperti salat pada umumnya. Tapi ada pendapat juga berdasarkan dalilnya masing-masing, yaitu hanya sekali salam selesai. Tapi coba lebih afdal 2 kali salam Ibu ya. Seperti itu ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.